Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita berjumpa kembali dalam suasana pagi yang cerah, pagi yang indah. Kita bersama akan memasuki doa pagi. Dan doa pagi kita masih kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Maka dari itu mari kita persiapkan tempat yang nyaman, yang memadai bagi kita untuk menghadap Tuhan. Terlebih juga kita siapkan hati kita untuk datang dalam hadirat Tuhan. Mari saudaraku, kita mengambil saat teduh. Doa pagi kami saat ini kami laksanakan di dalam nama Tuhan Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang setia kepada umatnya dan tidak pernah meninggalkan kerjaan tangannya. Salam kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Sang Putra dan Roh Kudus ada pada saudara. Amin. Kita bernyanyi memuliakan Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 240A, bait 1, Datanglah ya Sumber Rahmat. Mari saudara kita berdoa, persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Kami datang kembali kepadamu ya Tuhan, di pagi yang cerah ini, bersama dengan umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan masih membangunkan kami dari istirahat kami semalaman. Dan pagi ini kami boleh menyambut hari yang baru pemberian Tuhan. Kami percaya semua ini bukan karena kehebatan kami, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan curahkan di sepanjang hari-hari kehidupan kami. Maka layaklah bagi kami untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Teristimewa pagi hari ini Tuhan, kami menyadari akan kelemahan hidup kami di hadapan-Mu. Kami datang bukan dengan segala kesempurnaan diri kami, tetapi juga dengan kekurangan diri kami, terlebih dosa kesalahan kami. Ampunilah kami yang lemah ini Tuhan, sehingga di dalam Engkau kami memperoleh pembaharuan hidup, kami memperoleh pemulihan dan pengampunan yang bersumber dari kasih Tuhan. Kami pada pagi hari ini juga rindu untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Sebab kekuatan hidup kami bukan bergantung dari roti saja, tetapi juga dari kekuatan firman Allah yang akan menyapa kami, menguatkan kami, memampukan kami untuk menjalani kehidupan dengan penuh pengharapan dan kekuatan. Ajarlah kami untuk tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia, yang terus menghayati dan menghidupi firman-Mu dalam hidup sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami hamba-Mu siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini, bacaan GKJW terdapat di dalam Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu saudara semua, mari kita cermati pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Dengan perikop yang berjudul Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung.
Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau, "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya, setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya. Berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya ku makan, dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati." Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, "Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulitku licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat." Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah ambil kambing-kambing itu." Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Demikian Ibu Bapak Saudara-saudara, pembacaan Alkitab sebagai pokok perenungan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada pertanyaan, siapa sih yang hidupnya tidak ingin diberkati? Saya kira semua kita, saudara-saudara, ingin hidupnya diberkati. Tapi saudara-saudara, sebelum lebih jauh pertanyaan itu berbicara tentang hidup kita yang ingin diberkati, pertanyaannya adalah bagaimana kita memandang sebuah berkat di dalam kehidupan kita sehari-hari begitu. Atau juga pertanyaan itu bisa kita kembangkan, bagaimana dalam kita memperoleh berkat, atau bagaimana cara kita memandang setelah kita memperoleh berkat itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pengertiannya berkat itu bisa diartikan yang pertama adalah kata-kata atau pujian bagi Allah. Atau juga bisa berkat itu di dalam Alkitab dimaknai kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk membuat seseorang atau membuat sesuatu itu menjadi kudus.
Luar biasa Bapak Ibu makna berkat karunia rohani ini. Bahkan Tuhan sendiri Bapak Ibu ketika menjadikan dunia dan seisinya itu mulai hari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan hari ke-7 ketika Allah memandang semuanya yang diciptakannya itu sungguh amat baik, maka berhentilah ia pada hari ke-7 dan ia memberkati dan menguduskan ciptaannya itu di hari yang ke-7. Maka kalau kita dalami lebih jauh, di dalam kita memaknai berkat, di dalam memaknai berkat itu yang jelas ada kekudusan Tuhan. Ada sesuatu yang hendak Tuhan nyatakan di dalam hidup ciptaannya, di dalam hidup sesuatu atau di dalam hidup manusia, supaya manusia itu beroleh kasih karunia, supaya manusia itu dikuduskan bukan karena kesempurnaannya, bukan karena semata-mata kebaikannya, tetapi manusia dikuduskan oleh kemurahan dan oleh kemuliaan Tuhan sendiri. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika demikian maka berkat adalah sesuatu karunia rohani yang tidak hanya dapat dikejar begitu saja, tetapi berkat ini adalah kedaulatan ilahi yang hendak Tuhan nyatakan di dalam diri manusia, dalam hidup ciptaannya. Nah saudara-saudara, kalau kita melihat bacaan kita pagi hari ini, kita melihat ada sesuatu keluarga, ada sebuah keluarga, yaitu keluarganya Pak Ishak bersama Bu Ribka, bersama dengan kedua orang anaknya yang tidak kompak untuk memaknai berkat itu sendiri. Saudara, kalau pertanyaan kita kembangkan, kalau kita diberkati saudara, kalau hidup kita ini sudah ada di dalam bingkai keluarga, sebenarnya kita ini ingin diberkati sendiri, diri kita tok, diri kita saja, atau juga keluarga kita. Pasti kita akan memilih bahwa berkat itu juga bisa kita nikmati bersama dengan keluarga kita. Bagaimanapun kita diajak, kita yang diberkati itu juga bisa menjadi berkat. Seperti tema gereja, seperti tema GKJW, mandiri dan menjadi berkat. Saudara yang terpuji, tindakan yang mulia itu adalah ketika kita diberkati, berkat itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Seperti dalam kehidupan keluarga, apalagi dalam kehidupan berayat, kita juga rindu, kita juga ingin keluarga kita diberkati secara bersama-sama. Tetapi saudara, kita melihat ada keluarga yang tidak kompak. Ada keluarga yang di sini kita melihat ya berebut berkat. Sehingga berkat Tuhan ini menjadi drama baru di dalam kehidupan keluarganya Pak Iska. Kita melihat Bapak Ibu, ada dua orang tua, bapak dan ibu yang mendidik anaknya dengan pilih kasih. Ban cinde, ban siladen gitu. Kalau bagi Yakub dia dikasih ibunya, Ibu Ribka. Kalau bagi Esau ya sangat dikasihi oleh bapaknya, yaitu Bapak Ishak. Dan alasannya kita melihat Ishak lebih sayang kepada Esau karena Esau ini suka berburu dan Ishak ini suka makanan atau masakan dari hasil buruan Esau. Kalau
Ribka menyayangi Yakub karena Yakub ini berkepribadian tenang dan suka tinggal di kemah. Ini bisa kita lihat di pasal yang ke-25, Ibu Bapak. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sementara juga kita melihat dua tokoh yang lain, ya, dengan karakternya masing-masing, yaitu Esau. Dalam kisah sebelumnya kita melihat bahwa hak kesulungan yang ada di dalam status seorang Esau ini kemudian dipandang ringan, dipandang rendah, sehingga harus ditukarkan dengan roti dan semangkuk sup kacang merah. Dan kita juga melihat karakter tokoh yang lain, yaitu seorang Yakub yang memperoleh berkat, memperoleh hak kesulungan dengan cara yang salah. Ibu Bapak, inilah yang saya katakan berkat yang hendak menguduskan, ya, keluarga Iska, yang hendak memberikan kasih karunia dari Tuhan, ini harus dibarengi dengan drama, dengan konflik yang tentu kalau kita hayati drama konflik ini kemudian berdampak pada ketidaktentraman. Yakub harus lari dari rumahnya setelah memperoleh berkat dari ayahnya dan dikejar-kejar oleh Esau kakaknya. Saudara, sesuatu yang baik, sesuatu yang kudus, yang disebut berkat itu sudah semestinya juga dibarengi dengan cara yang baik. Tujuan yang baik, tujuan untuk memperoleh berkat di dalam kehidupan ini juga perlu dibarengi atau patut didukung dengan cara yang baik pula. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 127, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara-saudara, dalam Amsal pasal 19 ayat 21 juga dikatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Dengan ayat firman Tuhan ini, saudara-saudara, kalau kita hari ini melihat cerita orang yang rebutan berkat, bahwa di balik berkat itu kemudian harus terjadi drama keluarga yang penuh konflik, penuh intrik-intrik begitu. Mari kita hayati kehidupan kita, saudara. Bagaimana cara kita memandang berkat? Orang seringkali, ya, persoalannya orang seringkali meminta berkat, sehingga membuat orang fokus pada jenis berkatnya. Orang meminta berkat pekerjaan, ya, orang fokus pada pekerjaannya. Begitu ia tidak terpuaskan dengan pekerjaan yang diberikan, kemudian ia mengeluh lagi. Orang meminta berkat kesehatan, begitu dirinya jatuh sakit, lalu dia menganggap bahwa hidupnya tidak terberkati. Orang meminta kekayaan, materi, dan itu dianggap sebagai berkat. Lalu orang fokus pada materi itu sendiri, begitu materinya kurang atau materinya tidak cukup, maka ia mengeluh lagi. Orang fokus meminta berkat pada kepintaran. Begitu kepintaran itu diberikan, maka ya, yang terjadi kemudian dia menggunakan
kepintaran atau kepandaiannya itu untuk disalahgunakan, untuk menipu orang lain, untuk berbuat kejahatan. Saudara, itulah kalau orang fokus atau manusia fokus pada jenis berkatnya. Hari ini kita diajak supaya kita tidak memperebutkan berkat. Karena bagaimanapun juga ketika orang semakin mengejar sesuatu itu dengan cara pandangnya sendiri, ya, semakin fokus pada jenisnya, maka ia bisa kehilangan segala-galanya. Ingatlah Salomo yang ketika diberikan satu tawaran oleh Tuhan, engkau boleh meminta. Dan apa yang diminta Salomo adalah hikmat Tuhan. Dengan hikmat Tuhan dia bisa menimbang-nimbang hal yang baik dan hal yang buruk. Dengan hikmat Tuhan dia bisa mengambil keputusan secara tepat, secara cermat. Karena hikmat Tuhan membimbingnya. Karena hikmat Tuhan menuntunnya. Karena itu dalam Amsal dikatakan hikmat itu lebih berharga dari emas perak. Bahkan lebih berharga dari permata sekalipun. Maka marilah kita bersama menghayati di dalam menilai, memandang berkat Tuhan itu. Kita tidak fokus pada jenis berkatnya, tetapi fokus pada siapa pemberi berkat. Karena dengan fokus kepada siapa pemberi berkat dalam kehidupan kita, kita akan menerima perjalanan hidup ini dengan sikap berserah kepada Allah. Karena di tangan Allah, di tangan Tuhan, kita tidak mungkin dibiarkan berjalan sendirian. Fokuslah pada Sang Pemberi berkat, bukan fokus pada berkatnya. Karena kalau Anda fokus pada jenis berkatnya, sikap manusia itu selalu kurang. Bersama Tuhan kita akan dimampukan melewati perjalanan hidup ini dengan penuh kekuatan. Amin. Mari saudara-saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena betapa banyaknya Tuhan sudah memberi berkat-berkat di dalam kehidupan kita. Tak terhitung jumlahnya. Ini yang mengarahkan kita untuk terus mengingat kasih Tuhan, menghayati berkat-berkat Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam kita bersyukur padanya, kita iringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 393 bait yang pertama. Tuhan betapa banyaknya. Kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita satu hati di dalam doa.
Bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa, pencipta dunia ini yang juga menciptakan kami ada di tengah dunia ini. Kami bersyukur sampai hari ini Tuhan menyertai perjalanan kehidupan kami dari hari lepas hari. Di dalam setiap aktivitas kami, dalam pekerjaan dan usaha kami, di dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing, bersama anak, cucu, hamba-hambamu, di dalam semua aktivitas kegiatan mereka. Kami menyadari bahwa semua ini karena tuntunan kasih Tuhan, sehingga kami dimampukan melewati setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga dalam situasi khusus yang masih ada di masa pandemi COVID-19 ini, kami berserah kepadamu Tuhan apa yang akan terjadi. Karena satu hal kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami berjalan sendirian. Tuhan akan memampukan kami melewati kesulitan-kesulitan sesulit apapun. Karena bersamamu ada ketentraman, bersama Tuhan ada damai sejahtera. Hari ini kami membawa serta di dalam doa atas situasi yang terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara kami, khususnya juga secara umum di tengah-tengah dunia yang sedang ada dalam situasi pandemi. Vaksin sampai hari ini juga belum diketemukan, tapi kami percaya riset-riset yang ada, Tuhan pimpin, Tuhan tunjukkan hikmat kepada setiap orang yang terus berupaya membangun riset, membangun penelitian untuk pengadaan vaksin ini Tuhan. Suatu ketika, suatu kali tiba waktunya Tuhan juga memampukan manusia ini untuk boleh ikut ambil bagian di dalam mengantisipasi keberadaan pandemi ini. Sehingga setelah vaksin ditemukan, kami semua juga boleh hidup dengan nyaman, hidup dengan tentram, satu dengan yang lain tidak saling curiga, satu dengan yang lain bisa kembali untuk hidup normal, sekalipun harus ada dalam peradaban baru. Dalam situasi seperti ini kami diajak untuk semakin disiplin, semakin taat, dan ketaatan kedisiplinan kami itulah yang membawa keselamatan bagi dunia ini. Kami tahu bahwa Engkau mengajarkan hal yang baik dalam setiap situasi. Selalu ada nilai yang mahal di dalam kami melihat kenyataan dunia ini. Baik buruknya, kami percaya bahwa semua ini ada hal yang baik untuk kami maknai. Tuhan, kami juga menyerahkan setiap pemimpin bangsa ini yang sudah berpikir keras menata kelola keberadaan bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Kami mohon berkat Tuhan beserta mereka, bagi para pemimpin bangsa ini, juga seluruh rakyat Indonesia. Semakin hari kiranya semakin matang dalam kepribadian, dalam kedewasaan, untuk hidup bersama di dalam satu negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan, satukan kami dalam jalinan erat persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun tempatnya, dengan segala pergumulan mereka masing-masing. Tuhan, berkati setiap umat-Mu. Kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang membawa misi kebaikan, misi Injil, kabar sukacita tengah dunia ini. Dan mampukan mereka, Tuhan perlengkapi mereka, agar mereka tetap setia mengemban tugas tanggung jawab pelayanan karena kemurahan dan tuntunan tangan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk GKJW Jemaat Banyuwangi, secara umum juga GKJW di seluruh area wilayah Jawa Timur ini. Tuhan, Kau memberkati Gereja Kristen Jaiwetan dalam pergumulannya. Kiranya Engkau sang kepala gereja akan terus menuntun perjalanan hidup gereja ini hari demi hari. Yang sakit Tuhan jamah,
dan berkenan menguatkan mereka, sehingga mereka dalam keadaan lemah sekalipun tetap melihat hidupnya penuh harapan berjalan bersama dengan Tuhan. Yang sedang bergumul dalam setiap persoalan hidupnya, Tuhan juga melawat mereka sehingga hati mereka tidak hancur, tetapi hati mereka selalu kuat melihat kenyataan hidup karena pertolongan Tuhan. Setiap anak-anak yang masih harus menyiapkan pendidikannya, Tuhan juga sertai mereka sehingga mereka punya masa depan yang baik bersama dengan pertolongan Tuhan. Para orang tua yang bekerja, yang berusaha, sumber berkat, sumber rezeki, kecukupan itu hanya ada pada Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak kekurangan cara untuk menolong setiap kami yang berserah kepada Tuhan dan juga berusaha terus menghidupi kehidupan pemberian Tuhan ini dengan sebaik-baiknya. Kami menyerahkan para adiuswa, para saudara-saudara kami yang sudah usia lanjut, dan berkati hari-hari mereka sehingga di dalam kelemahan mereka juga tetap beroleh kekuatan yang dari Tuhan sendiri. Inilah Tuhan syafaat kami mau serahkan hidup kami, baik secara pribadi, secara keluarga, secara gereja, secara bangsa dan bernegara kami, hanya di dalam nama yang penuh kasih dan rahmat. Begitu pula kami doakan persembahan yang sudah kami kumpulkan, Tuhan juga memberkati sehingga berguna bagi jemaat-Mu untuk semakin menyatakan karya Tuhan di tengah dunia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari memuji Tuhan. Mengakhiri doa pagi hari ini dari KJ 453, Kidung Jemaat 453, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap boleh dibawa dalam doa padanya. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, masukilah hidupmu dengan sukacita, penuh damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, kasih setia kemurahan Allah Bapa, damai dan cinta dari Yesus Kristus, kekuatan dari Roh Kudus, memberikan berkat-Nya di dalam hidupmu, menuntun perjalananmu, untuk selalu menghayati kehidupanmu sehari-hari, untuk lebih fokus pada Sang Pemberi berkat daripada jenis berkat. Karena Allah Bapa, Yesus Putra dan kuasa Roh Kudus melimpahi saudara-saudara dengan kekuatan lahir dan batin. Sekarang ini, esok, sampai dengan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian doa pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin. Yesus kawan yang sejati